Aku pribadi pun semakin gede, semakin ngerasa juga kayak karena semakin bertempur-tempur kan temennya makin di mana-mana, jadi kayak mulai ngerasa, oh mulai susah ya menjaga pertemanan, dengan kondisi teman-teman yang tinggalnya jauh-jauh, terus habis itu ketemunya makin susah, terus punya kesibukan masing-masing, tapi cuma bisa lewat sosmed. Tadi kalau misal aku, tangkap dari poin kamu, aku justru ngerasa ya, ketika aku Mmm. mau ngehubungin orang gitu, Mmm. aku ngerasa aku butuh momentum gitu loh. Misal Oh. kayak apa ya, gak tau momentum tertentu yang membuat Mmm. aku harus chat intens. Karena terus terang kalau misalnya chat yang personal, yang di WhatsApp Mmm. atau apapun, aku ngerasa itu sebuah chat yang, butuh momentum itu tadi gitu, karena dia Oh. special case dan butuh Mhm. chat yang panjang. Kalau semisal di sosmed kan kadang kita cuman, ya udah sekedar lewat aja Mhm, gitu. baru nih gitu kan, pacar baru nih. Iya, misal kayak cuma ngegodain kayak gitu doang tuh lebih dapet gitu loh maksudnya. Mmm. Atau misal dia happy birthday, kadang nggak harus, aku ngerasa kadang aku nggak harus deket banget sama ini orang untuk ngucapin happy birthday gitu. Mmm. Iya Kayak iya ya iya. udah, ketika dia lewat ya udah ucapin aja happy birthday in case Mmm. barangkali belum ada yang ngucapin gitu kan. Jadi Mhm. mumpung aku inget ya udah aku ucapin aja kayak gitu. Mmm. Jadi aku nggak ngerasa, butuh sebuah apa ya, momentum penting atau kayak aku butuh sesuatu sama nih Mmm. orang, karena terus terang kadang aku pribadi ya, aku suka annoyed gitu kalau ada orang nge-chat aku out of nowhere kayak cuman tiba-tiba, "Jihan apa kabar?" di WhatsApp gitu, kayak Mmm. apa nih orang gitu loh. Mmm. Ada Mmm. ada kan orang yang bilang, "Ini orang datangnya kalau ada butuhnya doang." Aku justru, ya lo datangnya kalau ada butuhnya aja. Mmm. Kalau nggak ada apa-apa dia tiba-tiba datang tuh aku kayak, "Hah, kenapa ya?" Suspicious gak sih kayak, apaan nih?" gitu Iya, kan, heeh. iya bener banget, nih pasti ada sesuatu, nggak mungkin. Mmm. Kenapa nih orang tiba-tiba nge-chat aku nih, pasti ada apa nih, dia habis keinget apa atau apa gitu. Mmm. Mmm. Kalau semisal ya udah di sosial media, tiba-tiba orang yang kita nggak intens ngobrol terus komen di DM itu tuh kayak menurut aku lebih make sense aja gitu. Oh iya, story aku Mmm. lewat ya, wajar kalau dia komen kayak gitu. Mmm. Iya iya iya. Apa ya, kayak ini juga nggak sih kayak juga sekarang, apa ya, bahkan tuh ngabarin temen tuh sesederhana kayak kita nge-like fotonya gitu kan, kayak story-nya Iya, dikasih like atau di-reply gitu, itu udah kayak, oh kita tahu bahwa dia masih hidup dan bahagia gitu. Sesederhana itu gitu. Kayak setuju banget, setuju banget. dan kamu sama kayak gini ya sih, misalnya kamu bikin story atau bikin apa gitu, terus tiba-tiba kamu dikomen oleh orang yang lama banget kamu nggak pernah berhubungan gitu, terus tahu-tahu kayak, loh, dia datang dari mana nih gitu, kok dia tiba-tiba Heeh, sih gitu kan. iya Jadi kayak, iya oh iya. malah jadi kadang agak catch up gitu kan, jadi, gimana kamu, apa kabar, lagi di mana sekarang, gitu-gitu kan jadinya. Mhm mhm. Dan jujur aku kadang, Mmm. sering memulai hubungan yang lebih intens sama Mmm. orang yang dulunya aku nggak terlalu deket tuh gara-gara sosmed tau. Kayak cuman gara-gara, Mmm. dia udah lama nih nggak ada kabar sama sekali, terus tiba-tiba nge-komen story. Terus Mmm. ya udah akhirnya jadi kayak sering ngobrol, jadi catch up dan lain sebagainya. Akhirnya misal aku lagi ke kotanya dia, Mmm. datengin aku ataupun sebaliknya kayak gitu. Itu sering banget, Mhm. sampai aku Mhm. beberapa kali tuh kejadian kayak gitu Mhm. gara-gara sosmed gitu. Jadi Mhm. kayak menurut aku somehow sosmed itu bisa ngedeketin, maksudnya Mhm. kayak yang tadi aku bilang, ketika kita mau apa ya, maintain relation sama orang bisa banget dari sosmed, Mmm. tapi bisa juga, justru yang memisahkan kita gitu. Misal kayak tadi lagi ngobrol tapi sibuk sendiri sama HP-nya Mmm. masing-masing gara-gara sosmed gitu. Mhm. Tapi bisa Mmm. juga ketika ngobrol justru ngedeketin karena ada TikTok, mereka bikin konten bareng. Mmm. Konten TikTok tuh banyak banget yang, Mmm. bikin kita get to know each other gitu. Mhm. Jadi kayak itu fakta unik sih menurut aku. Oke. Jadi sebenarnya kayak ini ya sih, sulit menjaga pertemanan pun, dibilang sulit, ya kembali lagi ke masing-masing dan apa ya, Mmm. kayak kembali dengan caranya gimana. Dan sebenarnya kalau dibilang sulit menjaga pertemanan kan kita berteman juga belum lama lah ya, kita masih hidup 20 tahun ya, kayak belum Yes, lama-lama banget. bener banget. Maksudnya temannya masih silih berganti dan maksudnya pun kalau ada temen yang berjangka panjang tuh, masih bisa dihitung jari lah ya, maksudnya yang bener-bener kayak dari SMP atau dari SMA kan paling pasti berapa gitu. Jadi mungkin untuk bisa melihat bagaimana kita menjaga pertemanan ke masa depan ya kita mungkin lihat 10 tahun lagi ya, kita kira-kira Iya, ngaruh apa enggak nih gitu dengan cara kita berinteraksi zaman sekarang terhadap lamanya pertemanan. Ini penelitian nih, ini buat teman-teman nulis yang riset. ide skripsi bisa banget ya Iya, minat ya buat psikologi. teman-teman ilmu komunikasi tolong diteliti ya, kayak apa relasi dari sosmed terhadap menjaga hubungan pertemanan. Bisa banget. Wow, Oke. podcast kita kok apa ya, jauh banget nih bisa ngasih ide skripsi orang. So-soan banget emang, aduh. So-soan, aduh.
Oke, benar. Ini pertanyaan true or false terakhir. Pertemanan Gen Z zaman sekarang nih itu lebih berat dengan tanda petik karena ada sosial media gitu, karena isinya jadi kayak sibuk banding-bandingin, terus jadi pertemanannya fake gitu dan juga banyak drama. Apakah betul atau tidak? Kayak gitu tergantung orangnya nggak sih? Iya, iya, iya. Tergantung siapa aja gitu loh. Maksudnya mungkin Mm-mm. buat orang-orang yang punya influence, yang Mm-mm. dia orang-orang yang apa ya, yang dominan gitu di lingkungannya, mungkin ini jadi suatu hal yang bakal jadi berat buat dia, karena untuk nemuin orang-orang yang benar-benar apa ya, benar-benar bisa dipercaya, orang-orang yang tulus di sekeliling dia tuh mungkin jadi sebuah tugas yang berat gitu, karena pasti ada banyak banget orang yang pansos dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita ini apa ya, Drama hidupnya apa ya, kayaknya siapa yang gitu-gitu pansos aja. sama kita gitu. Jadi terus terang kayak so far alhamdulillah banget aku belum apa ya, belum menemukan orang-orang yang fake, atau mungkin ada yang fake tapi aku nggak tahu juga. Tapi so far alhamdulillah teman-teman aku nggak ada yang kayak gitu sih, jadi aku nggak pernah merasa terlalu berat namanya dalam menjalin pertemanan. Tapi mungkin kalau banding-bandingin mungkin iya kali ya, kayak tapi lebih banding-bandinginnya tuh kayak secara internal nggak sih, lebih ke diri sendiri internal, ya, lebih ke diri sendiri. Misal apa ya, aku nggak tahu, mungkin teman aku punya teman lain yang barangkali lebih apa ya, deket sama dia atau gimana gitu, terus bikin aku kayak waduh iya ya, aku ternyata belum menjadi teman yang cukup baik buat dia ya, kayak gitu loh. Tapi waduh kalau kok insecure banget nih. kadang ada perasaan kayak gitu, dan itu kan kita cuma tahu dari sosmed ya. Tapi kalau misal kedekatan seseorang nggak terlalu diekspos di sosmed sih, aku kayak ya udah sabut teuing gitu. Tapi kalau misal masalah yang fake banyak drama gitu, alhamdulillah aku kebetulan pertemanan aku bukan yang seperti itu. Jadi kayak mungkin jadi ini relate sih. harusnya ditanya ke influencer aja ya. Pasti banyak deh kalau mereka maksudnya punya variasi apa ya, manusia-manusia di dalam circle mereka yang lebih beragam gitu. Kalau kita kan ya udah gitu, kalau nggak hitam ya putih. Kalau nggak baik ya jelek. Apa kalau influencer tuh yang sering kayak di lambe turah itu kan, misalnya apa terbukti bahwa si A unfollow tidak ada di followingnya si B, apakah mereka sudah tidak berteman lagi, kayak itu kan biasa buat yang influencer kan, maksudnya kayak ya emang mereka kan ada ya apalah, nggak ngerti drama yang kita tidak paham gitu. Cuman kalau kita ya orang nggak temenan, nggak follow kita, ya udah gitu ya, mungkin emang nggak mau di follow. Atau misal ini juga nggak sih yang kasus-kasus influencer kemarin-kemarin masuk close friend terus di blow up yang di close friend itu. Kalau kita mah siapa ya, misal kamu masuk close friendku, apa yang mau di blow up, dan close friendku juga kayak orang nggak tertarik gitu, ya udah sambutin juga orang. Nggak ada yang penting gitu kayak aduh. Nggak ada yang penting, jadi kayak balik lagi kali ya dari persona orangnya gitu. Tapi kalau aku ini nih, aku juga pikiran sebenarnya bukan, aku nggak bilang dengan ada sosmed itu menjadi drama ya, cuman kalau aku tuh jadi ngaruh ke apa ya, bukan drama tapi kayak aku merasa orang jauh lebih datang dan pergi, dan juga aku menjadi lebih memperhatikan apa ya gerak-gerik mereka di sosmed. Maksudnya gini deh, sederhana misalnya nih, kayak ini nggak penting sih, mungkin teman-teman yang dengerin kayak agak aneh, cuman maksudnya kadang kalau apa ya, aku misalnya story sesuatu terus orang nge-reply-nya tuh kok nggak enak gitu, maksudnya menurut aku kurang nyaman, aku jadi kayak kan dia teman aku, kenapa dia nge-reply aku kayak gini gitu, misalnya itu satu. Atau misalnya kayak aku pernah juga ngalamin di satu sisi di mana aku tuh di blok orang padahal aku nggak pernah ngerasa bersalah gitu, kayak tapi kita kenal, tapi kayak lo apa gitu kan, maksudnya kadang, nah ini kan jadi membuat apa ya, komunikasi jadi terbatas, maksudnya mau clarify kita juga jadi susah. Tapi karena dengan adanya sosmed, misalnya kita lagi ada masalah sama orang, ya udah tinggal aja dihapus, tinggal aja di ini, jadi kayak penyelesaian masalah itu menurut aku jadi kadang kurang bijaksana gitu. Misalnya kayak kayak aku nggak suka nih sama si A, udah aku hide aja deh, aku blok aja deh, aku apalah, maksudnya melakukan hal-hal gitu. Padahal sebenarnya mungkin bisa jadi hal sepele, atau mungkin misalnya sebenarnya kita bisa aja nggak perlu ngelakuin itu, ataupun tinggal kayak ya udah nggak usah dilihat, kan bisa aja gitu loh. Misalnya kita nggak suka nih sama konten teman A, ya udah nggak usah dilihat gitu, kenapa harus diblok juga, padahal kayak blok itu kan artinya dia nggak bisa ngeliat kita, terus kita nggak bisa berinteraksi dan segala macam. Jadi kayak dan aku juga sering sih ngalamin dengar cerita gitu teman-temanku yang kayak gitu misalnya kayak dia sebenarnya temannya dekat gitu, tapi
dia nggak dimasukin close friend, kayak drama close friend ini emang marah gitu ya. Ya, terus kayak kok aku nggak dimasukin close friend dia ya, apa dia nggak mau, aku nggak mau tahu gitu. Jadi kayak kadang itu dramanya lebih ke, bukan drama sih, lebih ke kayak jadi permasalahan yang kadang bisa berpotensi jadi salah paham gitu kan. Padahal sebenarnya kalau disampaikan atau dikomunikasiin tuh mungkin ya biasa aja gitu, cuma lebih ke kadang orang agak overreacting aja terhadap suatu hal gitu. Iya sih, setuju banget. Kayak aku sering banget juga nemuin kasus-kasus kayak gitu, dan somehow itu jadi suatu hal yang rada memprihatinkan gak sih? Maksudnya akhirnya kualitas hubungan seseorang tuh diukur cuma dari nih orang berteman atau enggak di sosmed, gimana interaksi mereka di blog dan lain sebagainya gitu. Kayak, tapi kalau aku pribadi ya, aku menyikapi hal-hal kayak gitu lebih kayak misalnya aku tiba-tiba di blog gitu sama orang, mungkin akan ada fase dimana aku overthink gitu sih, kayak apa ya, aku salah apa, aku diginiin gitu. Tapi at some point aku juga bakal kayak, oh yaudah, maksudnya dengan dia ngeblok aku juga gak akan berubah apapun kok. Maksudnya emang biasanya soalnya yang terjadi sama aku, orang-orang yang kayak gitu justru bukan orang yang benar-benar deket sama kita gitu. Dan itu kayak dan mereka tuh sangat-sangat sensitif sama hal-hal yang sepele gitu. Jadi ketika ada hal itu terjadi, aku nggak terlalu ambil pusing. Maksudnya kayak udah, kalau misalnya itu memang nggak mengganggu aku, nggak berdampak yang gimana, ya udah. Yang matters buat aku tuh orang-orang yang paling deket sama aku aja. Kalau mereka fine aja ya udah sih. Betul. Ya, dan ini juga sih kayak maksudnya kadang perlu juga direfleksikan, apa ya, waktu di blog itu juga aku merefleksikan kembali gitu pas aku berinteraksi di in real life, kira-kira aku pernah nggak ya nyakitin dia atau ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya aku ngerasa nggak ngapa-ngapain, maksudnya tetap aja yang paling matters kan tetap interaksi di real life gitu loh. Kalau misalnya di real life nggak ada apa-apa atau nggak ada apa, ya sudah gitu. Mungkin dia punya alasan sendiri, mungkin tidak ingin dibuka atau tidak apa, jadi kita ya udah gitu, kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Apalagi buat orang-orang yang nggak deket gitu. Kecuali kalau emang dekat banget ya itu mungkin bisa dibahas. Tapi kalau memang yang enggak ya terus mau ngapain gitu, kita juga nggak bisa maksa dia gitu. Mungkin dia nggak suka aja gitu, kayak aku kok post terus ya, mungkin ada kan orang spam gitu, terus ada lah ya kayak gitu maksudnya orang, cuman ya itu preferensi aja sih. Dan tapi aku juga kurang bijak juga sih, maksudnya kayak ya buat apa sih ngeblok itu, padahal kan apa ya, itu malah kayak ngeblok tuh kan ibaratnya memutus jalur berkomunikasi gitu loh, ya nggak sih? Itu kayak agak heboh gitu, kayak padahal ya udahlah itu biasa aja juga bisa gitu. Aku jadi punya pertanyaan deh, Pak. Misal nih seandainya kamu punya kesempatan untuk tanya sama dia, kamu gitu di blog, kamu akan tanya nggak? Enggak sih. Daripada aku agak atas ini aku tipenya kayak, hah, apa iya gitu malah jadi kayak kayak malah jadi tambah overthinking, jadi kayak ya udahlah terserah gitu. Yang penting aku in real life-nya itu tidak punya hubungan yang jelek gitu, maksudnya at least for me gitu. Jadi daripada berpusing-pusing ria, mending ya sudah. Iya, setuju. Oke, aman berarti. Soalnya kalau aku tipe yang kayak kalau aku punya kesempatan nih, tapi bukan aku yang memancing ya, kalau dari orangnya gitu yang mancing, aku bakal ngomong. Soalnya ada gitu orang juga, jadi waktu itu sempat ada satu momen di mana aku tuh ngerasa nggak enak gitu sama dia. Tapi in real life ya, ini buat sosmed konteksnya. Aku ngerasa nggak enak gitu sama dia. Terus kayaknya dia ngerasa deh aku agak berubah moodnya pada saat itu. Terus out of nowhere dia tiba-tiba tanya gitu kayak, guys, kalian ada undang-undang nggak sih buat gue kayak gitu kan? Ya udah, akhirnya aku ngomong aja, gue nggak suka tuh tadi lo kayak gitu. Akhirnya ya udah, alhamdulillahnya orangnya sangat open minded. Jadi ketika aku ngomong kayak gitu, dia menerima dengan baik gitu. Dan balik lagi gitu, communication is key. Aku menemukan pelajaran dari situ gitu. Coba kalau misalnya aku nggak ngomong, mungkin dia akan kayak gitu, dan dia juga nggak tahu kalau aku nggak suka digituin. Jadi kayak ketika dia ngebuka itu dan aku pun terbuka, jadi akhirnya lebih enak. Dan alhamdulillah pertemanan kita baik-baik aja sampai sekarang, nggak ada masalah. Yang penting dua-duanya bisa bersikap wise maksudnya. Jadi kayak di situnya sih. Jadi kayak drama atau enggak tuh kembali ke gimana kita menyikapi dan manage-nya sih, kayak sih. Kayak kalau mau dibuat drama ya bisa, tapi kalau enggak ya enggak usah. Kalau berantem gitu di blow up gitu sosmed, kalau hidupnya terlalu flat ya bisa sih dibikin drama. Biar agak rame dikit ya. Iya, biar ada bumbu dalam kehidupan gitu. Tapi kalau capek ya kayak kita kurang energi gini, mending nggak usah lah ya. Hidup udah macam-macam pakai drama. Oke. Ini udah mulai banyak ya omongannya. Kita ke conclusion. Ini sebenarnya menurutku pembahasannya jadinya malah kayak
pertemanan dari sosmed gitu ya. Tapi karena emang ngaruh banget sih, ngaruh banget Iya, kayak iya, iya. itu ngefek ke berbagai hal gitu. Jadi mau nggak mau akan nyantol setiap obrolan. Juga sebagai Gen Z kan emang sosmed suatu hal yang melekat banget sama daily life kita. Jadi kayak normal sih menurut aku. Pembahasan ini melekat tuh wajar sekali. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir dan yang harus yang jadi insightful ya. Tolong ini kita serius ya, serius. Ayo, ayo. Keluarkan quotes-quotesnya. Gimana menjaga pertemanan ala Gen Z? Dengan segala apa ya? Dengan segala mungkin tadi agak sedikit sempat dibahas sih, maksudnya dengan tadi kita pas sempat bahas kayak kamu kan nyebut komunikasi ini gini kan. Cuman ini mungkin menurut kamu sendiri sejauh ini gitu, kalau kamu biasanya menjaga pertemanan itu gimana? Oke. Ala Jihan. Sebenarnya ini balik lagi ke pembicaraan awal kita sih soal definisi teman dan lain sebagainya gitu. Jujur aku pada dulu tuh aku rada mempertimbangkan banget gitu loh kayak pandangan orang terhadap aku. Misal aku nganggap kamu sahabat tapi kamu nggak nganggap aku sahabat, itu tuh kayak jadi suatu hal yang wah itu isu banget gitu buat aku. Tapi sekarang tuh aku udah nggak terlalu ambil pusing sih soal itu, kayak karena menurut aku pertemanan itu bukan sebuah, nggak harus jadi kesepakatan gitu loh. Maksudnya nggak pernah kan, jarang banget gitu temukan di dalam sebuah kasus pertemanan kayak aku tanya sama kamu, Tiffany kamu nggak jadi teman aku, jarang gitu. Kira-kira nembak kali ya. Iya kan. Tapi aku pernah digituin loh sama orang. Buat beberapa orang mungkin pertemanan itu sebuah kesepakatan gitu, kayak dua belah pihak nih harus sama-sama menganggap teman, dua belah pihak harus sama-sama menganggap sahabat. Tapi kalau buat aku pribadi, selain itu bukan romantic relationship, itu nggak terlalu penting gitu. Kayak yang penting hubungan pertemanan itu ya udah yang gimana aku ke kamunya dan gimana kamu ke aku tuh nggak toxic aja gitu. Kamu ngasih good influence buat aku dan aku juga ngerasa nyaman di dalam hubungan ini. Masalah kamu mau nganggap aku apa tuh ya udah gitu, urusan belakang. Karena menurut aku kayak hubungan pertemanan, keluarga dan juga termasuk hubungan romansa gitu ya, romantic relationship, itu tuh bukan tentang give and take, but it's about give and give gitu. Jadi jangan berharap orang untuk memperlakukan sama seperti gimana kamu memperlakukan mereka, dan berharap orang ngasih sebesar yang kamu kasih gitu. Yang penting kamu ngasih sesuai ketulusan kamu, terus ya udah gimana dia ke kamunya itu tuh tergantung gimana kita responnya aja gitu. Itu sih prinsip aku sekarang dalam menjaga pertemanan gitu. Maksudnya aku nggak terlalu mikirin kayak oh ya ampun aku udah kayak gini sama dia, harusnya tuh dia kayak gini sama aku, kok enggak ya tapi ya gitu. Kalau mau kayak gitu nggak akan pernah ada habisnya, karena kita nggak bisa berharap sama gimana respon orang kan. Maksudnya orang lain mau kita atur kayak gimana kan nggak bisa gitu, gimana kitanya aja. Jadi ya udah give and give aja, jangan berharap ada thing-nya gitu. Itu sih kalau menurut aku gitu. Dan ini nggak sih, takutnya malah rempong gitu nggak sih, kalau misalnya kalau terlalu perhitungan ya terhadap pertemanan, takutnya jadi kayak kok dia nggak membalas ini ke aku ya, maksudnya kayak padahal kadang kan kita melakukan sesuatu yang nggak ada alasannya aja karena kita ingin melakukan itu, dan maksudnya purely misalnya kayak kita pengen ngasih ya udah ngasih aja, tapi kita nggak punya yang kayak big reason kayak oh dia karena dia sudah ngasih aku gitu, kayak ya aku yang ngasih aja kayak nggak ada alasan ini ya kan. Jadi tapi kadang orang mungkin melihatnya kayak dia kok nggak ngasih aku ya gitu, padahal aku malah udah ngasih dia loh, padahal itu kan berarti itu sebenarnya lebih kayak kembali ke intensi awal kamu di awal ngasih kenapa gitu kan, berarti bukan masalah dibalas atau enggak gitu. Setuju banget, benar. Bagus banget ya quote-nya, teman-teman silakan catat. Akhirnya ada quotes ya. Cocok untuk berbagai hubungan ya, tidak hanya pertemanan tapi juga titik-titik romansa dan lain sebagainya ya, silakan bisa dicoba. Dan ini juga sih aku juga apalagi maksudnya tadi misalnya dengan persepsi misalnya kita suka ganti-ganti teman, atau misalnya persepsi bahwa kita banyak drama, itu kan sebenarnya bisa dieliminasi dengan cara pandang tadi itu loh, kayak maksudnya dengan kita yang ya berteman gak usah terlalu dipikir gitu, maksudnya yang penting kita berbuat baik, maksudnya ngasih hal baik, ngasih vibe positif ya udah gitu, nggak usah terlalu dipikirin kayak misalnya oh dia kok tapi kemarin nggak story aku ya waktu aku ini, kan kayak maksudnya itu malah takutnya jadi mispersepsi gitu. Pun kalau misalnya merasa kamu itu buatmu penting gitu, misalnya rekognisi terhadap pertemanan itu penting, ya berarti kan harusnya dibicarakan nggak sih, bukan yang kayak ya udah dibiarin aja gitu. Itu maksudnya jangan sampai dijadiin drama karena kamu nggak nyampein gitulah ibaratnya gitu kan. Karena kan setiap orang kan bisa
beda gitu cara mengungkapkan bagaimana dia dan pertemanannya gitu. Mungkin bagi dia pertemanan tuh dijalani dengan dia sering main, dia dengan sering ngasih kabar atau mungkin dengan sering merespon gitu, itu menurut dia udah menjaga pertemanan gitu. Tapi menurut teman yang lain, ngasih ya ini kembali love language kali ya ini, wah Ya, bener. dibikin podcast khusus love language. Ya paling kayak gitu sih. Jadi ya communication dan bagaimana persepsi dari pertemanan. Untuk sekarang tuh gampang banget gitu orang untuk mengeliminasi seseorang dari lingkaran pertemanan mereka gitu. Tapi kadang ada juga orang yang kayak sayang banget mau mengeliminasi orang lain di dalam lingkaran pertemanan mereka. Yang penting menurut aku kayak kita cukup wise gitu untuk ngelihat siapa yang harus ada di dalam ring-ring yang tadi dibahas gitu. Maksudnya kalau aku pribadi, aku tuh tipe yang kayak yaudah berteman sama siapa aja, tapi ketika aku menemukan ada suatu negative vibes dari orang ini yang udah mempengaruhi aku banget, itu bukan sekali 2 kali, tapi kayak aku nemuin itu berkali-kali dan itu udah mempengaruhi aku, ya aku nggak akan segan-segan untuk mengeluarkan orang ini dari ring pertemanan aku. Misal dia awalnya di ring 2, ya udah aku mundurin ke ring 3 tanpa aku memutus komunikasi ya, maksudnya kayak maksudnya gimana ya, aku tetap tahu kabar dia itu bukan suatu hal yang buruk juga gitu, nggak apa-apa banget aku berkomunikasi dia, tapi seintens sebelumnya gitu. Demi itu tadi jangan sampai dia ngasih toxicity buat aku gitu. Jadi kayak menurut aku lebih wise aja sih untuk tahu siapa aja yang ada di sekeliling kita dan siapa aja yang udah seharusnya mungkin kita perlu jaga jarak gitu. Jadi kayak ngerti porsinya. True. Udah ini kayaknya aku nggak usah ngasih kesimpulannya, udah banyak diambil. Aku suruh ngomong apa sekarang? Atau mungkin itu tadi pandangan kamu soal masalah ring itu tadi, apakah ya emang benar gitu atau barangkali kamu punya pandangan lain? Kalau aku sih sebenarnya pertama tuh adalah hal yang tidak terlalu aku permasalahkan gitu. Maksudnya kayak kalau dia nggak mau temenan sama aku lagi, nggak mau berkontak lagi sama aku sekarang, ya sudah gitu. Maksudnya yang penting tidak membuat itu menjadi drama kan, yang penting itu kan. Maksudnya mungkin dia merasa udah nggak nge-vibe lagi nih sama aku, obrolannya udah nggak sama, ya udah mungkin memang sudah tidak jalannya gitu kan. Kayak kayak aku tadi dengerin juga nih podcastnya yang bahas pertemanan yang di Gen Millennial tadi juga disebut gitu, kayak it's okay to outgrow people gitu. Kayak maksudnya mungkin bisa jadi aku dan Jihan ini suka ngobrol sekarang gitu, tapi mungkin 20 tahun lagi ternyata ada kayak ya amit-amit sih maksudnya, tapi ini bukan hal buruk dan hal bisa jadi karena memang tidak satu frekuensi lah ya. Maksudnya kayak mungkin aku ada di dunia ini, Jihan ada di dunia ini, tapi kita saling mendukung, tapi kita mungkin memang udah nggak constantly talking aja gitu, tapi kita masih berhubungan baik lah ibaratnya gitu. Jadi kayak kayak ya itu wajar gitu, apalagi semakin gede kan pasti nyadar lah ya. Jadi kita pasti ada lah teman-teman yang tadinya mungkin kita deket banget gitu, tapi tiba-tiba kayak wah dia udah sibuk sama kehidupan yang ini, terus kita jadi jarang ngobrol. Dan tapi ya udah mau gimana lagi kan, kita nggak mungkin kayak kok kamu nggak pernah ngobrol sama aku ya gitu kan, ya nggak bisa juga kayak gitu, karena kan semua orang punya kehidupannya masing-masing, ada fasenya, ada ini. Jadi kayak yang penting don't make a drama out of it gitu. Karena bisa jadi pun juga dia nggak punya intensi buruk juga, bisa jadi karena mungkin dia sibuk, dia lupa mau ngabarin gitu-gitu aja, tapi mungkin di dalam hati kecilnya dia juga masih wishing us all the best gitu loh, kayak maksudnya masih mengharap kayak boleh deh suatu saat kalau dikasih kesempatan pengen ngobrol lagi, cuman mungkin belum ada waktu aja gitu loh. Jadi itu sih yang aku sadar, karena aku juga sempat ngerasain pas awal-awal dari SMA. Ini mungkin sedikit little backstory ya, karena aku mundur 1 tahun kan, jadi angkatanku tuh ada 2 gitu, angkatan SMA aku ada angkatan asliku dan angkatan tidak asli, angkatan lurusku gitu lah. Jadi kayak sebenarnya kalau dibilang yang dekat, itu aku dekatnya sama teman-teman yang asli kan, karena ibaratnya aku kan masuk bareng, cuman beda pas lulusnya aja gitu. Jadi sama teman barunya nggak terlalu intens, lebih ke kayak ya kita ketemenan 1 tahun tapi lebih ke ngobrol biasa aja. Ada masa-masa waktu aku kuliah dan awal-awal sampai ini kayak ngerasa kok teman SMA aku yang satu bareng sama aku, maksudnya satu angkatan awal tuh kok nggak sedekat itu ya sama aku gitu. Apa karena aku mundur 1 tahun gitu, aku nggak jadi jarang berinteraksi gitu-gitu, dan mulai mikir-mikir kayak apa aku tuh dijauhin ya, apa aku karena mereka udah nggak deket lagi jadi mereka nggak mau ngobrol sama aku lagi ya gitu kan. Cuman
tapi itu ya begitu, emang begitu, karena mungkin mereka kan udah 1 tahun di atasku kan ibaratnya kuliahnya, jadi bisa jadi udah sibuk, ada apa ya, kehidupan Dunia masing-masing. sendiri. Dan aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang penting kalau misalnya pas lagi ketemu ada kesempatan ini, ya yang penting nggak menutup ini aja sih gitu ya. Meskipun aku nggak bisa memungkiri bahwa akunya sendiri pun tetap harus ada effort juga sih. Maksudnya dengan tadi kan bilangnya dengan sosmed bisa mempermudah, tapi juga bisa jadi jadi take it for granted gitu. Jadi kayak ada 2 sisi buatku gitu. Jadi mungkin aku harus memikirkan sisi take it for granted-nya. Mungkin aku harus jauh lebih aktif lagi. Mungkin aku harus belajar dari Jihan sih, kayak karena Jihan ini sangat proaktif terlewat aktif sampai kadang lupa gitu. Proaktif dalam menghubungi orang dan mengomentari orang. Ya maksudnya merespon orang gitu. Dan aku nyadar kayak aku kadang suka hesitant gitu untuk menyampaikan selamat ulang tahun ya atau apa, happy for you gitu-gitu. Aku memang kadang masih kayak gitu. Cuman belakangan ini karena aku menyadar beberapa kali gitu, beberapa kesempatan aku lagi berbagi apa gitu di sosmed, terus kayak ternyata banyak ya orang yang respon ke aku, bahkan orang-orang yang aku udah jarang banget kontakan gitu. Kayak aku jadi ngerasa, loh mereka aja masih bisa kayak gitu, kenapa aku nggak bisa gitu. Aku jadi kayak mikir kayak gitu sih. Akhirnya baru sekarang aku yang mulai agak lebih nggak lihat-lihat gitu loh, kayak oh ya udah kalau aku ngerasa orang ini aku mau ngucapin aja gitu. Kalau dulu aku kayak lihat, aduh aku nggak kenal deh, aku nggak ini deh kayak gitu-gitu, aku udah nggak pernah ngobrol deh, nggak enak gitu-gitu. Aku udah mikir gitu. Cuman setelah aku nyadar beberapa tahun ini orang kayak gitu ke aku dan mereka fine, ya kenapa aku nggak ngelakuin hal yang sama gitu. Karena ya buat apa mengkotak-kotakan orang gitu ya sih. Siapa tahu malah dengan nggak sengajanya kita kontakkan lagi, malah apa gitu ada terbuka pintu lain gitu, kita jadi ngobrol lagi, atau mungkin ada kesempatan lain gitu kan, nggak ada yang tahu lah. Atau mungkin kadang kayak kamu kenal si ini ya, iya aku juga kenal si ini, kamu tahu ya kayak gitu, sering gak sih kayak gitu. Sering banget, dan emang dunianya jadi sempit banget gitu. Iya betul. Kayak sering banget tuh Jihan tuh kayak, iya nih aku lagi kenal sama, itu kan teman aku ini gitu. Iya, sumpah kayak aku kadang kaget tau kan, kayak dengan padahal aku sama Tiffany ini punya kita beda kota dulunya, SMA-nya juga beda, tapi tiba-tiba pas kuliah ada aja gitu orang yang ketemu Tiffany, orang yang aku kenal Tiffany kenal juga, atau orang yang Tiffany kenal aku kenal juga gitu. Jadi kayak ya udah, dunianya di situ-situ aja ternyata. Jadi dan ini ya, persosmedan ini membuat dunia pertemanan jadi sempit ya. Asli iya banget. Jujur kayak akhirnya dunianya jadi kayak ya udah muternya di situ-situ doang, kayak Wattpad tau gak? Kasih bintang-bintang buat penonton yang tidak paham Wattpad adalah novel online guys. Iya. Ngikalin Wattpad ya, aduh. Tapi ini sih, aku jadi dengerin pembahasan kamu tadi barusan, balik lagi kayak aku bilang sebelumnya gitu. Aku sempat mikir juga hal yang sama, kayak kadang awalnya waktu aku mau ngucapin happy birthday atau kayak congratulations udah lulus dan lain sebagainya, itu aku suka mikir gitu, kayak nggak penting deh kalau aku ngucapin sama orang ini nggak akan merasa something banget gitu ucapan dari aku, jadi kayak ngapain gitu. Kalau aku mikir kayak gitu, dan aku juga sempat mikir, ini orang paling juga kalau aku ucapin, ntar kalau aku aku lagi ulang tahun gak ucapin balik ya sih. Ya kayak gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi dan kemudian menemukan konsep give and give yang tadi aku bilang, itu tuh bikin aku jadi lebih kayak ya udah aja gitu loh. Aku ngucapin karena aku pengen gitu. Aku ngucapin karena aku pengen appreciate aja. Aku nggak berharap orang ini untuk ngasih hal yang sebaliknya. Kalau dia ngucapin happy birthday, I will really appreciate it. Tapi kalau misalnya enggak pun ya nggak apa-apa banget gitu. Akhirnya balik lagi ke konsep itu, jadi kayak ternyata give and give ini bikin aku jauh lebih tenang sih. Tenang, betul. Hubungan sama orang gitu, nggak terlalu yang perhitungan banget lah. Betul banget. Kita ngobrol berapa lama ya Tiffany? Teman-teman jangan bosan nih dengerin itu. Sejam nih, udah sejam. Dan ini emang kayaknya dari pembahasan ini harusnya ada side podcastnya sangat banyak ya, tadi dari love language, terus bahas tentang dunia persosmedan dan dampaknya dan apa mungkin dan adulting lainnya nih kayaknya banyak sih ini soal adulting life 101. Tapi ini kayaknya harusnya kalau adulting bahasnya sama yang udah dewasa beneran kali ya, jadi biar kita ngerasa kayak diserahkan gitu, biar kita nggak bingung. Benar, kalau kita berdua kan ya udah pusing doang isinya nggak sih, nggak ada pencerahan. Sama-sama masih pusing. Oke. Tadi sekian quotes dari Jihan, yaitu menutup dari sesi podcast hari ini. Terima kasih para pendengar podcast YXYZ yang sudah mau mendengarkan podcast yang sudah kita hijack hari ini. Maaf, semoga semoga ada sedikit
pembahasan yang mungkin relate dan juga bisa diambil meskipun mungkin sedikit agak random tapi mungkin semoga ya relate aja sih karena ini kan aku yakin dirasain sama banyak hal juga gitu. Mungkin Jin ada yang mau tambahin? Iya, dan itu tadi yang kita sampaikan fully perspektif kita pribadi ya guys. Kalau Yes, misal betul. kalian punya perspektif lain, punya pandangan lain, feel free to leave your comment down below. Mbak content creator sudah bicara. Jadi kita diskusi juga gitu loh, jangan sampai podcast ini tuh satu arah doang dari kita gitu, tapi kita juga pengen dengar insight dari teman-teman audiensnya YXZ juga gitu. Oke, sekian itu dari kita. Aku Tiffany, sampai ketemu kapan-kapan lagi. Dan Jihan. Iya, aku Jihan, sampai ketemu. Dadah. Dadah.